Setiap piring lontong sayur Bu Ratna ternyata berisi rahasia gelap yang menelan nyawa tetangganya sendiri. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di sebuah sudut jalan padat di Jakarta Utara, berdiri sebuah warung kecil yang tampak sederhana. Warung itu terbuat dari bilik kayu yang sudah mulai lapuk, atap seng berkarat, dan meja-meja plastik yang tersusun seadanya. Warung itu baru saja dibuka oleh seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dengan garis wajah keras, khas orang yang sudah lama hidup pas-pasan. Setiap pagi ia terlihat sibuk menyiapkan dagangan, mengiris lontong, menata tahu, telur, dan sayur lodeh dengan kuah santan kekuningan. Awalnya, tak ada yang peduli dengan warung baru itu. Jalanan Jakarta Utara sudah dipenuhi pedagang makanan serupa, dari bubur ayam, nasi uduk, sampai lontong sayur yang dijajakan di setiap gang. Pembeli lebih memilih warung lama yang sudah terkenal. Selama berminggu-minggu pertama warung Bu Ratna nyaris kesel. Hanya 1-2 orang lewat yang mampir karena penasaran. Itu pun tak kembali lagi. Beberapa pedagang sekitar bahkan mencibir, yakin warung itu tidak akan bertahan lama. Tapi entah mengapa, setelah bulan pertama, keadaan berubah drastis. Warung kecil itu mendadak ramai setiap pagi. Kursi-kursinya yang tadinya berdebu, kini selalu penuh oleh orang-orang yang datang silih berganti. Bahkan sebelum matahari naik tinggi, antrian sudah terbentuk, memenuhi trotoar di depannya. Anehnya, semua orang yang datang selalu makan dengan lahap, bahkan ada yang menambah porsi 2-3 kali. Padahal, jika dilihat sekilas, lauk yang dijual Bu Ratna sederhana saja. Sayur lodeh, labu siam dengan kuah santan, lontong, telur rebus, tempe goreng, kerupuk. Tidak ada yang istimewa dibandingkan warung lain di sekitar situ. Tetapi aroma yang keluar dari kuah santan Bu Ratna begitu menggoda. Wanginya pekat, seolah menembus hidung hingga langsung menimbulkan rasa lapar yang tak tertahankan. Bahkan orang yang hanya lewat di jalan itu pun sering menoleh, tak kuat menahan air liur. Bau harum itu berbeda dari lontong sayur pada umumnya. Ada semacam campuran wangi rempah yang tidak dikenal. Samar-samar bercampur dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti wangi bunga melati bercampur daging yang baru dimasak. Warga sekitar mulai heran. Kok bisa ya warung kecil begitu mendadak ramai? Gumam Pak Jaya, penjual nasi uduk di seberang jalan. Ia melihat dengan kesal setiap kali pembelinya yang biasanya banyak, kini berkurang, berbondong-bondong pindah ke warung Bu Ratna. Aromanya itu loh, bikin perut langsung keroncongan, sahut seorang pelanggan lama Pak Jaya, yang kini lebih sering duduk di warung Bu Ratna. Dari pagi hingga siang, pembeli silih berganti datang. Mereka makan dengan wajah bahagia, seolah menemukan makanan terenak dalam hidup mereka. Ada yang matanya berbinar, ada yang sampai menutup mata sambil mengunyah, menikmati setiap suapan. Bahkan beberapa terlihat seperti orang linglung. Setelah makan, duduk lama sambil menatap kosong sebelum akhirnya pergi. Bu Ratna sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum tipis, melayani dengan cekatan. Tangannya lincah menuangkan kuah panas ke piring-piring pembeli. Sesekali matanya melirik tajam ke arah mereka, seakan ingin memastikan semua makanan habis disantap. Anak-anak sekolah pun mulai sering mampir. Para tukang ojek, sopir angkot, bahkan pegawai kantoran yang lewat rela berhenti untuk sekadar sarapan. Di sana, warung kecil itu menjadi magnet. Semakin hari, semakin ramai. Ada sesuatu yang berbeda dari cara orang makan di warung itu. Mereka bukan hanya lapar, melainkan seperti dipaksa untuk terus menyuap tanpa henti. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Ani pernah bercerita pada tetangganya bahwa ia sebenarnya sudah kenyang. Tapi entah kenapa tangannya terus ingin menyendok lontong sayur Bu Ratna. Rasanya tidak bisa berhenti sampai piring benar-benar kosong. Setelah itu ia merasa mual. Tetapi anehnya keesokan harinya ia kembali lagi, membeli seporsi, bahkan 2. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga sekitar. Apa jangan-jangan Bu Ratna pakai penglaris? Tanya seorang bapak sambil menurunkan suaranya. Masakan biasa, kok bisa seenak itu? Ada bau-bau yang aneh juga. Ada pula yang mengaku melihat sesuatu di warung itu. Seorang tukang parkir mengatakan bahwa suatu pagi, saat masih gelap, ia melihat bayangan hitam berdiri di dapur Bu Ratna.
bergerak dengan cepat seolah ikut membantu menyiapkan masakan. Padahal saat itu warung masih tertutup rapat dan Bu Ratna baru datang dari rumahnya. Namun cerita itu dianggap omong kosong, hanya isapan jempol orang iri. Tetap saja, warung itu makin ramai. Orang-orang rela menunggu, bahkan meski hanya untuk semangkuk lontong sayur. Anehnya, porsi yang disajikan Bu Ratna tidak pernah berkurang. Padahal jelas sekali, panci kuahnya tidak terlalu besar. Orang-orang terus mengambil, memesan, bahkan berkali-kali menombak. Tetapi entah bagaimana, isi panci itu tidak pernah terlihat habis. Selalu penuh, selalu ada. Bagi sebagian orang, ini aneh. Tapi karena rasa lapar yang tak bisa dijelaskan, mereka tak peduli. Tetangga dekat warung sering merasa terganggu oleh aroma masakan yang begitu kuat setiap subuh. Mungkin wajar, terlalu menusuk, dan anehnya, tidak semua orang menganggapnya enak. Ada yang berkata aroma itu membuat perut mereka lapar, tapi ada juga yang justru merasa pusing dan mual. Beberapa orang tua melarang anak Kainaya mendekat, tetapi larangan itu tak berguna. Setiap kali lewat di depan warung Bu Ratna, mulut anak-anak langsung berliur. Tubuh mereka seperti ditarik untuk duduk dan makan. Hingga suatu pagi, seorang pembeli jatuh pingsan setelah menghabiskan 3 porsi sekaligus. Orang-orang panik, tapi Bu Ratna hanya tersenyum datar, lalu meminta 2 orang membantu mengangkat pembeli itu ke trotoar. "Capek kali, sarapan kebanyakan," katanya tenang. Tak lama kemudian, si pembeli sadar kembali, wajahnya pucat tapi anehnya ia tertawa kecil. Lalu berkata ia ingin kembali makan di sana besok. Kejadian itu justru membuat warung Bu Ratna makin terkenal. Semakin banyak orang datang, ingin tahu bagaimana rasa lontong sayur yang membuat orang bisa pingsan, tapi tetap ketagihan. Di balik semua kehebohan itu, ada satu hal yang jarang diperhatikan. Orang, tatapan mata Bu Ratna saat melayani, kadang matanya tampak kosong, hitam, dan berkilat samar seperti mata binatang dalam gelap. Tatapan itu cepat sekali hilang, tapi bagi yang sempat melihat, bulu kuduk mereka berdiri. Ada pula yang mengaku, ketika makan sendirian di warung itu, mereka merasa ada tangan lain yang menyuapi dari belakang. Padahal jelas, tidak ada siapapun. Warung lontong sayur itu memang tampak biasa, tapi bagi mereka yang peka, ada hawa aneh yang menyelimuti. Hawa dingin menusuk tulang setiap kali melewati pagi di depannya. Bau harum kuah santan bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti bau amis darah yang sangat samar, tersamarkan oleh wangi rempah. Dan sejak hari-hari itulah, warga mulai sadar bahwa ada yang tidak beres di warung kecil milik Bu Ratna. Seiring bertambah ramainya warung lontong sayur Bu Ratna, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Jika biasanya pembeli datang saat pagi menjelang kerja atau sekolah, maka sejak beberapa minggu terakhir, ada sosok-sosok aneh yang selalu datang jauh lebih awal, bahkan sebelum azan subuh terdengar. Mereka tidak datang berkelompok, melainkan satu persatu, duduk diam di bangku warung dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. Ada yang bajunya compang-camping, ada yang basah, kuyup seolah baru saja diguyur hujan deras. Padahal langit Jakarta sedang cerah, tanpa setitik gerimis pun. Beberapa kali, orang-orang yang kebetulan lewat dini hari merasa heran melihat kursi warung Bu Ratna sudah terisi. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah sikap para pelanggan itu. Mereka duduk tanpa suara, wajah menunduk. Lalu ketika piring lontong sayur diletakkan di hadapan mereka, mereka langsung makan dengan gerakan cepat tapi hening, seolah perut mereka tak pernah terisi sebelumnya. Tak ada obrolan, tak ada sapaan, hanya suara sendok yang beradu dengan piring, dan suara kuah yang diseruput tanpa henti. Hingga satu persatu bangku itu kosong kembali, ditinggalkan begitu saja tanpa kata. Anehnya, tidak ada yang melihat mereka pergi. Kursi yang tadinya terisi, tiba-tiba sudah kosong, menyisakan piring kosong dengan kuah tersisa menetes. Padahal orang yang duduk di situ tidak pernah terlihat bangkit. Keesokan paginya, warga yang berjualan di sekitar warung menemukan sesuatu yang lebih aneh. Kursi-kursi tempat para pembeli itu duduk selalu dalam keadaan basah, seolah baru dipakai orang habis kehujanan. Ada pula yang penuh dengan tanah basah, lumpur yang menempel di kaki kursi, bahkan kadang meninggalkan jejak kaki kotor yang mengarah entah kemana. Mereka yang melihatnya merinding, terutama karena pada malam sebelumnya,
tidak ada hujan sama sekali. Bu Ratna sendiri tak pernah menunjukkan ekspresi kaget saat orang-orang menyinggung soal kursi basah itu. Ia hanya tersenyum tipis sambil berkata, namanya juga orang dagang, yang penting pembeli datang. Biar bagaimanapun keadaannya, rezeki tetap rezeki. Jawaban itu bukannya meredakan rasa heran, justru menambah keganjilan. Sebab para pedagang sekitar juga memperhatikan satu hal. Pembeli-pembeli aneh itu tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka datang hanya untuk makan, tak pernah membayar. Dan anehnya, Bu Ratna tidak pernah menagih. Warung itu seakan punya aturan tak tertulis. Ada pelanggan biasa yang datang di pagi hingga siang hari, dan ada pelanggan misterius yang datang sebelum fajar. Semakin lama, jumlah pembeli aneh itu kian bertambah. Dari yang awalnya hanya 1 atau 2 orang, kini hampir separuh kursi warung penuh terisi setiap subuh. Wajah-wajah mereka selalu sama, pucat, mata cekung, rambut kusut, pakaian lusuh, atau basah kuyup. Ada seorang tukang ojek yang pernah nekat duduk di warung saat subuh, berharap bisa sarapan lebih awal, tapi ia malah menjadi saksi kejadian menyeramkan. Menurut pengakuannya, ia melihat jelas salah satu pembeli yang basah kuyup itu mengunyah lontong tanpa membuka mulut. Gerakan tangannya menyuap, tapi mulutnya tetap rapat, tidak bergerak, tidak membuka, tidak menutup. Namun, porsi di piring berkurang. Dengan cepat, seolah makanan itu lenyap begitu saja, tanpa perlu dikunyah. Ia juga bersumpah melihat seorang lagi menunduk terlalu rendah, hingga wajahnya hampir menyentuh piring. Lalu makanan itu hilang masuk ke wajahnya tanpa bekas. Ketika tukang ojek itu ketakutan dan berlari pergi, ia mendengar suara cekikikan halus dari dalam warung. Padahal ia yakin suara itu bukan dari Bu Ratna. Esok harinya, ia jatuh sakit selama seminggu penuh, tubuhnya demam, dan keringat dingin bercucuran. Seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya. Warga mulai membicarakan hal itu dengan serius. Ada yang mengatakan bahwa pelanggan aneh itu bukanlah manusia biasa. Mereka adalah Roro penasaran. Entah dari mana datangnya, yang ikut makan di warung Bu Ratna. Beberapa bahkan berbisik, mungkin itu tumbal, mungkin itu bagian dari pesugihan. Bisik-bisik itu makin ramai setelah seorang pedagang sayur di dekat situ mengaku melihat pemandangan mengerikan. Pagi buta, saat ia hendak berangkat ke pasar induk, ia lewat di depan warung Bu Ratna. Saat itu lampu warung remang-remang, dan ia melihat ada 6 orang duduk di kursi dengan posisi menunduk. Tapi ketika ia mengedipkan mata, ke-6 sosok itu tiba-tiba hilang. Kursi-kursinya kosong, dan hanya Bu Ratna yang berdiri di sana, menatapnya dengan senyum kaku. Sejak hari itu, pedagang sayur itu tak berani lagi lewat sendirian sebelum fajar. Keanehan lain yang juga mencolok adalah bau yang ditinggalkan para pembeli aneh itu. Kursi yang mereka duduki tidak hanya basah atau berlumpur, tapi juga mengeluarkan aroma aneh. Bukan sekadar bau tanah, melainkan aroma busuk samar, seperti bau bangkai yang terendam air. Semakin banyak yang memperhatikan, semakin jelas bahwa kehadiran mereka bukanlah hal biasa. Namun, meskipun cerita-cerita aneh itu beredar, warung Bu Ratna tetap saja ramai. Justru seakan semakin populer, orang-orang makin penasaran, ingin mencoba lontong sayurnya. Para pembeli reguler tidak peduli dengan cerita seram itu. Mereka hanya tahu bahwa lontong sayur Bu Ratna adalah yang terenak di kawasan itu. Tapi bagi mereka yang peka, setiap kali duduk di kursi warung, ada rasa dingin menjalar dari tulang belakang. Seakan ada mata-mata tak terlihat yang ikut mengawasi. Ada satu kejadian yang membuat semua orang heboh. Seorang pegawai kantor yang terbiasa sarapan di sana mengaku tidak sengaja datang terlalu pagi. Ia melihat 3 orang pembeli lusuh sedang makan. Penasaran, ia mencoba menyalami salah satu dari mereka, bermaksud menyapa. Namun tangannya justru menembus tubuh sosok itu, seperti menyentuh asap. Tubuhnya langsung menggigil, dan ia menjerit keras hingga jatuh pingsan di depan warung. Ketika terbangun, ia sudah berada di rumahnya dengan tubuh penuh lumpur. Padahal keluarganya bersumpah ia tidak pernah pulang sendiri. Sejak saat itu, ia tak pernah mau lagi melewati jalan tempat warung Bu Ratna berdiri. Cerita demi cerita mulai membangun ketakutan. Namun anehnya, Bu Ratna selalu tenang, tidak pernah marah, tidak pernah khawatir. Senyum tipisnya tetap sama. Bahkan saat orang-orang mulai menatapnya dengan tatapan curiga. Siala ea tahu. Semakin aneh gosip tentang warungnya,
justru semakin banyak orang yang penasaran datang mencoba. Malam demi malam, kursi-kursi warung itu terus menyimpan jejak basah, tanah becek, dan aroma aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Hingga akhirnya, orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya para pembeli itu dan mengapa mereka hanya datang ke warung Bu Ratna. Sejak warung lontong sayur Bu Ratna semakin ramai, para pedagang lain di sekitar jalan itu mulai merasa ada sesuatu yang tak masuk akal. Setiap pagi, warung kecil itu dipenuhi pembeli yang silih berganti. Kursi selalu penuh, antrian tak pernah putus, bahkan sampai ke trotoar. Namun yang benar-benar mengundang rasa heran adalah bagaimana makanan Bu Ratna seakan tidak ada habisnya. Panci kuah santan yang diletakkan di meja depan selalu terlihat penuh, seolah baru saja dituang. Padahal sedari pagi sudah ratusan piring yang disajikan. Tumpukan lontong yang dibungkus daun pisang pun tidak pernah berkurang. Setiap kali ada yang mengambil, selalu saja masih banyak tersisa. Begitu juga dengan telur rebus, tahu goreng, tempe, hingga kerupuk, semuanya seperti diperbanyak oleh tangan yang tak kasat mata. Beberapa pedagang sekitar mulai saling berbisik. Pak Jaya, penjual nasi uduk yang warungnya tepat di seberang, adalah orang pertama yang terang-terangan mengeluh. Aku lihat sendiri, dari subuh sampai jam 10, orang gak berhenti makan. Di situ masakan mereka gak pernah habis. Gimana bisa? Katanya dengan nada penuh curiga. Pedagang lain hanya bisa mengangguk setuju, meski mereka enggan bicara keras-keras. Mereka juga melihat keanehan serupa. Pernah suatu pagi, seorang ibu yang berjualan gorengan di dekat situ iseng menghitung jumlah lontong yang tersaji di meja. Bu Ratna ada sekitar 25 potong. Selama 1 jam, ia menghitung ada lebih dari 30 orang yang sudah makan. Sebagian bahkan mengambil 2 potong sekaligus. Seharusnya lontong itu sudah habis sejak lama. Tapi ketika ia melirik lagi, jumlah lontong di meja tetap banyak, tak pernah berkurang. Ibu itu gemetar, buru-buru berhenti menghitung, dan sejak itu tidak berani menoleh ke arah warung Bu Ratna terlalu lama. Kabar aneh itu pelan-pelan menyebar. Isu mengenai pesugihan mulai muncul di kalangan pedagang sekitar. Ada yang mengatakan Bu Ratna pasti punya cara gaib untuk melipat gandakan dagangan. Ada pula yang percaya ia memelihara sesuatu di dapurnya, entah jin atau makhluk halus yang bertugas menambah kuah, lauk, dan lontong setiap kali berkurang. Semakin hari, bisik-bisik itu makin kuat, meski tidak ada yang berani menegur langsung. Suatu ketika, seorang pemuda nekat mencoba membuktikan. Ia adalah anak dari pedagang minuman di sekitar situ, yang kesal karena pembelinya semakin sepi. Pagi itu, saat warung Bu Ratna sedang ramai, ia berdiri di dekat pintu warung dan memperhatikan likat-likat panci kuah yang ada di meja. Ia menaksikan sendiri bagaimana sendok kuah besar berulang kali menciduk, menuangkan kuah panas ke piring demi piring. Tak lama kemudian, ia melihat kuah dalam panci sudah surut, hampir tinggal setengah. Tapi ketika ia mengedipkan mata dan menoleh sebentar, lalu kembali menatap, panci itu kembali penuh hingga ke bibir, seolah baru saja diisi. Ia tercekat, keringat dingin bercucuran di pelipis. Matanya memandang Bu Ratna yang sedang melayani dengan tenang. Perempuan itu menatap balik, seakan tahu apa yang dipikirkan pemuda itu, lalu tersenyum tipis dengan tatapan tajam yang membuatnya gemetar. Pemuda itu langsung kabur, wajahnya pucat pasi, dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berani mendekat ke warung tersebut. Semakin banyak kejanggalan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada seorang bapak pembeli yang mengatakan bahwa setiap kali ia makan di sana, jumlah lauk di piringnya selalu bertambah tanpa ia sadari. Ia bersumpah awalnya hanya mengambil sepotong tempe goreng, tapi saat sedang makan, tahu goreng sudah ada di piringnya, padahal ia tidak pernah menambah. Orang lain juga mengaku hal serupa. Ada yang awalnya memesan tanpa telur, tapi saat sedang menyuap, sebutir telur rebus sudah terbelah 2 di piringnya. Bukannya marah, orang-orang itu justru semakin lahap makan, seolah tak peduli bagaimana bisa lauk itu muncul. Semuanya larut dalam kelezatan yang aneh, seperti terhipnotis untuk terus makan tanpa henti. Pedagang lain semakin yakin bahwa warung Bu Ratna bukan warung biasa. Mereka mulai menyingkir satu persatu. Ada yang memilih menutup lebih cepat, ada pula yang memindahkan lapak ke lokasi lain. Persaingan sudah tidak sehat, kata mereka. Mungkin bisa melawan warung yang dagangannya tidak ada habisnya. Namun di balik rasa iri dan heran itu,
tersimpan juga rasa takut. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan samar di belakang Bu Ratna saat ia sedang menuang kuah. Bayangan itu lebih besar dari tubuhnya, bergerak lebih cepat, seolah ada sosok lain yang membantunya di dapur. Bayangan itu hanya terlihat sekilas, seperti kabut hitam yang melintas di dinding, lalu hilang. Orang yang melihatnya langsung merinding. Tak hanya itu, suara-suara aneh juga mulai terdengar dari dalam warung. Ketika warung sudah tutup, warga sekitar sering mendengar suara panci yang masih bergemerincing, seperti ada yang sedang memasak. Ada juga suara berbisik, lirih, namun jelas, bercampur dengan suara sendok mengaduk kuah. Beberapa orang yang lewat malam-malam bersumpah mereka mencium bau amis yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma wangi sayur. Semua itu membuat isu pesugihan semakin kencang. Namun, orang-orang biasa tidak berani membicarakan hal itu terang-terangan. Mereka hanya berbisik-bisik di sudut jalan, sambil sesekali menoleh takut-takut ke arah warung Bu Ratna. Meski begitu, para pembeli tetap saja berdatangan, seolah tidak mendengar gosip apapun. Justru semakin ramai, karena penasaran dengan kelezatan yang katanya tidak bisa ditandingi warung manapun. Hingga pada suatu hari, seorang bapak tua yang dikenal suka bicara blek-blekan mendatangi Bu Ratna langsung. Di depan pembeli yang sedang makan, ia berkata lantang, "Bu Ratna, saya mau tanya, ini masakan kok nggak pernah habis? Setiap saat selalu penuh. Jangan-jangan pakai pesugihan ya?" Suasana warung langsung hening. Semua orang berhenti makan, menoleh ke arah mereka. Namun Bu Ratna tidak marah. Ia hanya menatap bapak tua itu dengan mata yang tajam, lalu tertawa pelan. "Kalau memang rezeki sudah ditakdirkan, bagaimana bisa habis?" katanya dengan suara rendah tapi menusuk. "Kalau Bapak tidak percaya, jangan makan di sini. Bayang lain saja menikmati." Bapak tua itu terdiam. Wajahnya memucat, keringat dingin muncul di kening. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dan pergi terburu-buru, meninggalkan tatapan aneh dari para pembeli lain. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menegur langsung. Warung Bu Ratna terus berjalan, semakin besar, semakin terkenal, dan meski orang-orang di sekitar tahu ada yang tidak wajar dengan makanan yang tidak pernah habis itu, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berbisik, hanya bisa merinding setiap kali melewati bau kuah yang tak pernah surut, seolah-olah ada tangan gaib yang selalu menuang dari balik kegelapan. Perubahan mencolok dalam kehidupan keluarga Bu Ratna menjadi bahan pembicaraan utama di kalangan tetangga. Hanya dalam hitungan bulan, perempuan yang sebelumnya dikenal hidup popason itu tiba-tiba bisa merenovasi rumahnya. Rumah sederhana dengan tembok cat mengelupas, kini dicat baru, jendelanya diganti dengan kaca tebal, dan halaman yang sebelumnya gersang ditutup keramik mengilap. Anaknya yang dulu sering terlihat berjalan kaki kini menunggangi motor baru, melaju dengan sombong di jalan kampung. Suaminya yang sebelumnya bekerja serabutan mendadak berhenti, tak pernah lagi keluar pagi untuk mencari nafkah. Ayah lebih sering duduk di teras rumah sambil merokok, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tetangga tentu bertanya-tanya, dari mana datangnya semua uang itu? Warung lontong sayur yang baru beberapa bulan buka memang ramai, tapi mustahil bisa menghasilkan kekayaan sebesar itu dalam waktu singkat. Ada sesuatu yang gak masuk akal di balik perubahan drastis tersebut. Gosip demi gosip pun beredar. Ada yang mengatakan Bu Ratna mendapat warisan, ada yang bilang ia menang undian, tapi semakin lama bisik-bisik soal pesugihan makin tak terbendung. Apalagi tetangga yang tinggal bersebelahan dengan rumah Bu Ratna mulai mendengar hal-hal aneh. Di malam hari, hampir setiap tengah malam hingga menjelang subuh, terdengar suara tangisan lirih dari dalam rumah. Kadang suara perempuan merintih, kadang terdengar jeritan pendek yang langsung teredam. Suara itu selalu berasal dari dapur, tempat Bu Ratna biasanya memasak lontong sayur untuk dagangan pagi. Beberapa orang mengaku mendengar suara benda berat diseret, lalu suara panci besar yang dipukul berulang-ulang. Ada juga suara seperti orang berdoa, namun kalimatnya tak bisa dipahami, bercampur dengan bahasa asing yang terdengar seram. Salah satu tetangga, seorang nenek tua bernama Mainah, pernah mencoba mengintip dari celah ventilasi rumah Bu Ratna pada dini hari. Ia bercerita bahwa ia melihat Bu Ratna berdiri di depan panci besar berisi cairan kekuningan. Tangannya bergerak, mengaduk dengan sendok kayu panjang. Sementara di sampingnya tergeletak sesuatu yang mirip gumpalan daging besar,
meneteskan darah ke lantai. Di sekitar dapur, ada bayangan-bayangan samar bergerak, seperti orang-orang yang mengerubungi panci. Padahal tidak ada siapapun di situ kecuali Bu Ratna. Mainah begitu ketakutan hingga jatuh sakit selama beberapa hari. Ia tidak mau menceritakan detailnya lagi, hanya berpesan pada anak Kinania untuk tidak pernah membeli lontong sayur di warung itu. Namun rasa penasaran warga lain semakin besar. Setiap kali lewat depan rumah Bu Ratna saat dini hari, mereka merasa hawa dingin menyelimuti, lebih dingin dari udara malam biasanya. Kadang ada bau anyir samar bercampur dengan wangi rempah keluar dari celah jendela, membuat bulu kuduk meremang. Satu hal yang semakin menguatkan kecurigaan adalah perubahan sikap anak-anak Bu Ratna. Mereka yang dulu ceria kini sering terlihat. Anak sulungnya pernah kedapatan menangis sendirian di belakang rumah. Tubuhnya gemetar, sambil berulang-uling berkata, "Aku nggak mau ikut lagi. Aku takut." Namun, ketika ditanya tetangga, anak itu buru-buru diam, wajahnya pucat, lalu lari masuk ke rumah. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh ia ceritakan. Bahkan suami Bu Ratna pun semakin aneh. Tetangga yang sering berbincang dengannya mengatakan bahwa matanya kini kosong, seperti orang kehilangan jiwa. Kadang ia duduk berjam-jam menatap ke arah jalan tanpa berkedip. Rokok di tangannya habis terbakar sampai puntung, tanpa ia hisap sekalipun. Orang-orang mulai merasa ngeri. Kehidupan keluarga itu terlihat mewah di luar, tapi aura rumah mereka gelap dan menakutkan. Anak-anak kampung yang biasanya suka main di depan rumah kini menjauh, takut mendekat karena sering mendengar suara aneh. Pernah suatu kali, sekelompok anak nekat bermain petak umpet di sekitar rumah Bu Ratna menjelang maghrib. Salah seorang anak yang sembunyi di dekat dapur mengaku mendengar suara orang menggergaji daging dari dalam. Ia juga melihat percikan merah menetes dari sela pintu kayu. Ketika ia memberitahu temannya, tak ada yang percaya. Tapi semua anak itu langsung bubar ketakutan. Kabar mengenai ritual rahasia yang dilakukan Bu Ratna semakin kencang beredar. Warga yakin ia memang melakukan pesugihan agar warungnya tetap ramai dan makanannya tidak pernah habis. Dugaan itu makin diperkuat setelah seorang tetangga yang tinggal tepat di belakang rumah Bu Ratna bersumpah mendengar suara langkah kaki banyak orang di dapur pada jam 3 dini hari. Padahal jelas-jelas hanya Bu Ratna dan keluarganya yang tinggal di rumah itu. Suara langkah itu berat, seperti orang berjalan dengan kaki penuh lumpur. Suara itu disusul oleh nyanyian lirih yang terdengar seperti kidung kuno. Lalu hening, kemudian tangisan panjang menggema, membuat orang yang mendengar tak bisa tidur semalaman. Meskipun gosip semakin menyeramkan, Bu Ratna tetap menjalani hari-harinya dengan wajah tenang. Ia masih membuka warung setiap pagi, melayani pembeli dengan senyum tipis. Rumahnya semakin indah, anak-anaknya semakin banyak barang baru, dan keluarganya terlihat mapan. Namun di balik semua itu, ada kegelapan yang semakin pekat menyelubungi rumah mereka. Warga yang lewat di depan rumah menjelang dini hari sering melihat bayangan seseorang berdiri di jendela dapur, menatap lurus keluar dengan mata merah menyala. Anehnya, bayangan itu tidak pernah mirip dengan sosok Bu Ratna atau suaminya. Semakin lama semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu dapur rumah itu. Sesuatu yang membuat warung lontong sayur Bu Ratna tidak pernah sepi pembeli. Sesuatu yang membuat mereka bisa hidup mewah dalam waktu singkat. Dan warga mulai sadar, apapun itu, pasti ada harga mengerikan yang harus dibayar. Malam itu udara Jakarta Utara terasa gerah. Meski angin dari laut sesekali berhembus membawa aroma asin yang menusuk. Di antara deretan rumah padat penduduk, rumah Bu Ratna kini tampak berbeda. Dindingnya yang dulu kusam sudah dicat baru dengan warna cerah, pagar besi tinggi dipasang di depan, dan lampu teras yang terang menyala sepanjang malam. Namun, bagi sebagian tetangga, kemewahan itu justru menimbulkan rasa curiga. Mereka sering mendengar suara aneh menjelang subuh. Suara yang tidak selayaknya keluar dari sebuah dapur rumah tangga biasa. Salah satu tetangga bernama Pak Jaya, seorang pria paruh baya yang sehari-harinya berjualan nasi uduk di ujung gang, menjadi orang pertama yang mulai mencium gelagat aneh. Malam itu, ketika ia pulang lebih awal karena dagangannya tidak laku, ia melintasi gang kecil di samping rumah Bu Ratna. Bau menyengat tiba-tiba menyusup ke hidungnya. Bukan bau masakan sedap yang biasa ia cium dari dapur warung, melainkan bau busuk menusuk,
mirip daging basi yang direbus terlalu lama. Pak Jaya spontan menutup hidungnya dengan kain sarung yang ia kenakan. Rasa penasaran menguasai dirinya. Bukannya segera pergi, ia justru mendekat ke arah jendela dapur rumah Bu Ratna. Lampu dapur menyala remang, berwarna kekuningan. Suara mendidih terdengar jelas. Panci besar bergolak di atas tungku. Pak Jaya berjinjit, mencoba mengintip lewat celah kecil yang sedikit terbuka di antara tirai kusam. Yang dilihatnya membuat bulu kuduk berdiri. Dalam panci besar berisi kuah sayur santan itu, bukan hanya potongan tahu, tempe, atau telur yang biasa jadi lauk lontong sayur. Matanya menangkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Potongan tubuh manusia. Ada jari yang mencuat dari permukaan kuah dengan kuku panjang berwarna kebiruan. Ada pula sesuatu menyerupai potongan telinga, mengapung bersama cabai dan labu siam. Pak Jaya terhuyung ke belakang, hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulutnya sendiri agar tidak menimbulkan suara. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia menempelkan punggung ke dinding, berusaha mengatur napas. Otaknya menolak apa yang baru saja ia lihat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi dari bayangan lampu atau imajinasi akibat lelah. Namun bau busuk yang semakin menusuk menegaskan bahwa apa yang dilihatnya nyata. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dalam dapur. Jangan sampai ada yang tahu. Daging ini harus habis sebelum ayam berkokok. Itu suara Bu Ratna. Pak Jaya menegang. Ia berusaha beringsut menjauh pelan-pelan. Tapi sebelum ia bisa melangkah jauh, sebuah suara lain, serak dan berat, terdengar dari dalam dapur. Suara itu jelas bukan suara manusia biasa. Ada yang mengintip. Pak Jaya terhenti. Keringat dingin menetes deras dari pelipisnya. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai bergerak sikanekan. Ada sesuatu yang memperhatikan dari dalam. Dengan sekuat tenaga ia segera lari menjauh, meninggalkan gang itu tanpa menoleh ke belakang. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan jari manusia yang mengapung dalam panci terus menghantui benaknya. Ia ingin sekali melapor pada ketua RT atau polisi. Tapi ketakutan mencekik hatinya. Bagaimana jika benar Bu Ratna punya ilmu hitam? Bagaimana jika dirinya menjadi korban berikutnya karena membuka mulut? Keesokan paginya, seperti biasa, warung Bu Ratna sudah ramai oleh pembeli. Pak Jaya berdiri dari kejauhan, memperhatikan. Para pelanggan terlihat lahap menyantap lontong sayur, bahkan ada yang sampai menjilat sendoknya. Aroma harum khas santan dan bumbu rempah seolah menyihir siapapun yang lewat untuk mampir. Tidak ada yang menyadari, mungkin saja lauk yang mereka santap bukan berasal dari pasar, melainkan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Namun desas-desus mulai menyebar. Pak Jaya, meski menahan diri, akhirnya tak kuasa menutupi kegelisahannya. Ia bercerita samar-samar pada seorang tetangga dekat, Bu Yati, bahwa ia melihat sesuatu yang tidak wajar dari dapur Bu Ratna. Dari mulut Bu Yati, kabar itu menyebar ke telinga tetangga lain, meski tidak ada yang berani memastikan atau menghadap langsung ke warung. Mereka hanya berbisik-bisik, saling tatap dengan wajah tegang tiap kali melewati rumah itu. Aroma masakan Bu Ratna yang terlalu harum kini menjadi sesuatu yang menakutkan. Bagi sebagian orang, keharuman itu seperti menutupi bau busuk yang tersembunyi. Dan setiap kali panci besar itu mendidih, selalu ada yang hilang dari lingkungan sekitar. Kadang kucing liar yang biasa berkeliaran, kadang gelandangan yang sering tidur di emperan. Semua lenyap tanpa jejak. Pak Jaya semakin dihantui rasa bersalah. Ia tahu sesuatu yang besar sedang berlangsung, tapi ketakutan menahan lidahnya untuk babak. Malam demi malam, ia mendengar lagi bau busuk yang menyelinap ke kamarnya, seolah angin membawa kabar dari dapur Bu Ratna. Kadang ia bahkan mendengar samar-samar suara tangisan dan rintihan meminta tolong. Di sisi lain, Bu Ratna tersenyum ramah setiap pagi. Tangannya lincah melayani pembeli, seakan tidak ada rahasia yang disembunyikan. Tapi mata tajamnya selalu menyapu sekeliling warung, seakan mencari siapa yang berani curiga. Dan bagi Pak Jaya, setiap tatapan itu seperti peringatan bahwa ia sedang diawasi. Suatu malam, keberanian Pak Jaya hampir runtuh. Ia kembali mendengar suara gaduh dari dapur Bu Ratna, seperti benda berat yang diseret. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi rasa penasaran kembali mengusiknya. Ia tahu, sekali saja ia melihat lagi ke dalam dapur itu, ia mungkin tidak akan bisa berpaling
selamanya. Namun ia juga sadar, jika ia diam terus, warung itu akan terus ramai dengan hidangan mengerikan yang tak pernah diketahui orang lain. Dan sejak malam itu, ketakutan di lingkungan sekitar bukan lagi soal warung yang terlalu ramai, melainkan rahasia gelap yang mendidih dalam panci besar di dapur Bu Ratna. Panci yang mungkin berisi lebih banyak dari sekadar lontong sayur. Seiring dengan semakin ramainya warung lontong sayur milik Bu Ratna, keresahan mulai merayap di antara warga sekitar. Satu demi satu orang di lingkungan itu menghilang tanpa jejak. Awalnya hanya seorang bapak tua yang dikenal sering pulang larut malam setelah bekerja sebagai satpam di sebuah gudang. Istrinya panik ketika pagi hari sang suami tak juga pulang. Padahal biasanya ia selalu muncul saat fajar dengan seragam yang masih berbau minyak dan debu. Polisi sempat dikerahkan untuk mencari, tetapi hasilnya nihil. Mereka hanya menemukan topi satpamnya tergeletak di dekat gang sempit, tak jauh dari rumah Bu Ratna. Warga masih menganggapnya mungkin korban begal atau penculikan. Tapi perasaan ganjil tak bisa ditepis, sebab malam ketika bapak itu hilang, beberapa orang mendengar suara gaduh dari dapur Bu Ratna. Seperti benda berat yang diseret-seret. Lalu suara panci besar ditutup rapat. Semakin hari, jumlah warga yang hilang bertambah. Seorang remaja perempuan yang sering membeli sarapan ke wareng-wareng juga lenyap tanpa kabar. Keluarganya menangis, menyebar selebaran, bahkan mendatangi pos polisi berkali-kali. Anehnya, justru di hari-hari setelah remaja itu hilang, warung Bu Ratna makin padat. Orang-orang antre sejak subuh, dan entah mengapa aroma lontong sayurnya makin menggoda. Banyak yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa makan di sana. Dari luar, seolah tak ada yang aneh. Lontong tersaji rapi, sayur labu dan kacang panjangnya berwarna segar, kuah santannya kuning pekat dan berbau harum. Tapi para pedagang lain di sekitar tahu betul, keanehan semakin mencolok. Lauk gak pernah habis, padahal orang makan banyak. Bisik seorang penjual nasi uduk pada kawannya. Sekarang orang hileng-hilengan, jangan-jangan ucapannya menggantung, tak berani melanjutkan. Warga yang mulai curiga diam daya memperhatikan warung Bu Ratna. Mereka melihat beberapa pembeli datang dengan penampilan aneh. Ada yang tubuhnya basah kuyup meski cuaca terik. Ada yang pakaian lusuh penuh tanah. Ada pula yang wajahnya pucat, seolah baru bangkit dari kubur. Mereka selalu datang lebih awal daripada pelanggan biasa. Duduk dengan diam, lalu makan dengan lahap. Kursi yang mereka duduki keesokan harinya sering basah, bahkan terkadang meninggalkan lumpur. Dan anehnya, mereka yang datang seperti itu tak pernah terlihat keluar dari warung. Orang-orang bersumpah hanya melihat mereka masuk, tapi tidak pernah melihat mereka pergi. Namun rasa takut membuat warga enggan bicara lantang. Mereka hanya menyebarkan gosip diam-diam, seakan ada kabut tebal yang menutup mulut mereka. Malam demi malam, suara-suara dari rumah Bu Ratna semakin sering terdengar. Jeritan lirih seperti suara orang kesakitan, tangisan yang tersedak, kadang disusul bunyi panci besar bergemuruh. Tetangga yang rumahnya bersebelahan pernah mendengar suara perempuan merintih, lalu hening seketika, disusul bau busuk yang menusuk keluar dari celah-celah dapur. Warga semakin takut, tapi juga bingung, sebab meskipun banyak yang merasa curiga, tidak ada yang berani menuduh langsung. Apalagi keluarga Bu Ratna semakin makmur. Suaminya mendadak membeli mobil bekas untuk usaha ojek online, anaknya menenteng motor baru, dan rumah mereka direnovasi dengan cat baru dan keramik mengilap. Semua itu terjadi di tengah kesedihan keluarga-keluarga lain yang kehilangan orang tercinta. Kejanggalan lain muncul saat seorang anak kecil dari gang seberang menghilang. Bocah itu dikenal sering bermain di depan rumah warga menjelang sore. Sore itu ia pamit membeli kerupuk ke warung Bu Ratna. Namun setelah itu, ia tak pernah kembali. Ibunya menangis histeris, mencari kemana-mana, bahkan masuk ke warung Bu Ratna sambil berteriak memanggil nama anaknya. Bu Ratna hanya tersenyum tipis, wajahnya tenang, tangannya sibuk menuang kuah lontong ke piring pelanggan. Anaknya nggak kesini, Bu. Mungkin main ke tempat lain, ucapnya datar. Tapi semua yang melihat saat itu merinding, sebab tatapan mata Bu Ratna terasa dingin, seperti menahan sesuatu. Sejak kejadian itu, gosip tentang pesugihan makin kencang berhembus. Orang-orang berbisik bahwa lontong sayur Bu Ratna bukan sekadar masakan biasa, bahwa ada tumbal manusia
yang menjadi rahasia di balik rasa lezat dan aromanya yang menggoda. Semakin banyak tumbal, semakin ramai warung itu. Namun gosip hanya berhenti di antara warga, tak pernah sampai ke pihak berwenang. Beberapa orang sempat berniat melapor, tetapi selalu terhalang rasa takut yang tak masuk akal. Seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka, membuat mereka sulit bicara setiap kali ingin mengungkapkan kecurigaan pada polisi. Bahkan ada yang tiba-tiba mimisan atau muntah darah hanya karena mencoba membuka mulut tentang warung lontong itu. Situasi semakin mencekam ketika suatu malam, seorang pemuda bernama Yanto yang sering nongkrong di pos ronda mencoba mengintip ke dapur Bu Ratna. Ia penasaran dengan bau anyir yang beberapa kali tercium ketika lewat malam hari. Dengan hati-hati, ia mendekati celah kecil di balik pagar belakang rumah Bu Ratna. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bu Ratna sedang mengaduk panci besar berisi sayur lontong, tetapi ada tangan manusia mengapung di dalam kuah kuningnya. Tangannya pucat, jemarinya bergerak lemah seolah masih hidup. Yanto ketakutan setengah mati dan berlari pulang. Namun keesokan harinya, ia sendiri menghilang. Teman-temannya mengatakan Yanto terakhir terlihat di pos ronda, lalu pergi sebentar ke arah gang Bu Ratna. Setelah itu, tak pernah kembali. Ibunya merongrong mencari, tapi dan seperti pola yang sama, setiap kali ada yang hilang, warung Bu Ratna justru semakin ramai. Seolah-olah penderitaan warga menjadi bahan bakar kesuksesannya. Warga semakin dicekam rasa takut. Mereka merasa hidup berdampingan dengan sebuah kengerian yang tak bisa mereka lawan. Warung lontong sayur itu berdiri megah di antara penderitaan, seakan menelan siapa saja yang terlalu dekat. Dan di setiap subuh, aroma harum kuah santannya menyebar ke seluruh gang, membuat orang lapar tak berdaya, tanpa tahu nyawa siapa yang menjadi bayaran untuk semangkuk lontong itu. Malam itu, langit Jakarta Utara tampak kelam meski jam baru menunjukkan pukul 9. Udara lembab, seolah ada hujan yang menggantung di udara, tetapi tak kunjung turun. Seorang tukang ojek online bernama Rudy menerima pesanan besar melalui aplikasinya 10 porsi lontong sayur dari warung Bu Ratna. Awalnya ia merasa heran, sebab pesanan sebesar itu jarang masuk malam hari. Apalagi, lontong sayur biasanya hanya ramai di pagi. Namun karena rating warung Bu Ratna terkenal tinggi, dan bayaran pesanan ini cukup besar, Rudy tidak berpikir panjang. Sesampainya di warung, suasana di sana terasa aneh. Warung kecil itu tetap buka padahal jam sudah larut malam. Lampu, bohlam kuning, bergoyang digoyang angin, menciptakan bayangan yang tak menentu di dinding. Saat Rudy mendekat, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Warung penuh oleh pembeli. Semua meja terisi, dan setiap orang menunduk menikmati lontong dengan lahap. Namun yang membuatnya terhenti sejenak adalah ekspresi mereka kosong, pucat, dan dingin. Tidak ada obrolan, tidak ada senda gurau, hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Bu Ratna menyapanya dengan senyum ramah, meski tatapannya dingin. Pesanan 10 porsi. Ya, sebentar, saya siapkan. Tangannya lincah menuang sayur dan lauk ke dalam wadah plastik. Anehnya, meski ia menuang berkali-kali, isi panci tidak berkurang sedikit pun. Rudy menelan ludah, berusaha menyingkirkan pikiran buruk yang muncul. Sambil menunggu, matanya iseng menyapu ruangan. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari posisi berdirinya, ia melihat barisan pembeli di meja dekat jendela. Cahaya lampu jalan masuk menembus kaca, menyoroti mereka. Namun di lantai warung yang lembab, kursi, meja dan tubuh mereka tidak memantulkan bayangan sama sekali. Pembeli lain yang tampak normal masih punya bayangan samar. Rudy menggigil. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin pencahayaan yang membuat ilusi. Tetapi kemudian, matanya tertuju pada wajah-wajah mereka. Ada seorang lelaki dengan jaket biru lusuh, wajahnya pucat dan kaku. Rudy mengenalnya itu adalah Pak Ujang, seorang penarik gerobak sampah di kampung sebelah, yang kabarnya menghilang 3 minggu lalu. Di meja lain, ada perempuan muda berambut panjang, masih mengenakan seragam pabrik lengkap dengan ID card yang tergantung di lehernya. Rudy juga mengenal wajah itu, karena fotonya pernah beredar di grup WhatsApp warga saat keluarganya melaporkan kehilangan. Napas Rudy memburu, tangannya berkeringat, menggenggam erat ponselnya, seolah benda itu bisa memberinya perlindungan. Ia berusaha menahan diri,
untuk tidak berlari. Tetapi semakin lama ia memandangi, semakin jelas bahwa warung itu bukan hanya sekadar tempat makan. Itu tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah tidak lagi hidup, Mas. Ini pesanannya. Suara Bu Ratna terdengar tiba-tiba, membuat Rudi tersentak. Wadah plastik berisi lontong ditumpuk rapi dalam kantong besar. Bau harum yang menusuk hidung membuat perutnya mual, alih-alih lapar. Ia menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Bu, katanya dengan suara parau. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, seorang pembeli di sudut warung menoleh. Gerakannya lambat, kaku, seolah lehernya hampir patah. Matanya kosong, mulutnya belepotan kuah sayur, dan gigi-giginya berwarna hitam. Rudi tersengal saat menyadari wajah itu adalah wajah yang dikenalnya betul Adi. Tetangganya sendiri yang baru saja dikabarkan hilang 2 hari lalu. Mata kosong Adi menatapnya lama, lalu perlahan bibirnya bergerak, menggumamkan. Rudi memicingkan mata, mencoba menangkap kata-kata itu. Dan ia mendengar dengan jelas, meski hanya berupa bisikan serak. Jangan makan. Rudi tersentak mundur, hampir menjatuhkan kantong pesanan. Ia langsung berbalik dan keluar warung tanpa menoleh lagi. Keringat dingin membasahi punggungnya, sementara langkah kakinya nyaris berlari. Ia tahu, apapun yang terjadi di dalam warung itu bukan sesuatu yang bisa ia pahami dengan logika manusia. Malam itu, setelah mengantarkan pesanan, Rudi berusaha tidur. Namun suara bisikan Adi terus terenjang-jang di telinganya. Ia merasa seolah-olah masih mencium bau sayur lontong yang menempel di tangannya. Bahkan, saat membuka kantong pesanan tadi, ia sempat melihat sekilas kuah berwarna lebih gelap, pekat, dan di dalamnya seperti ada potongan yang bukan daging ayam maupun telur. Rudi gelisah sepanjang malam. Dalam hati ia yakin, jika benar wajah-wajah itu adalah orang hilang, berarti warung Bu Ratna menyimpan rahasia kelam, dan dirinya kini sudah melihat terlalu banyak. Malam itu, angin Jakarta Utara berhembus dingin tak seperti biasanya. Di dalam dapur sempit yang berada di belakang warung lontong sayur, Bu Ratna menyalakan belasan lilin berwarna merah yang ditancapkan ke tanah. Cahaya redupnya menari di dinding, memperlihatkan bayangan-bayangan bergerak aneh. Seakan ada sosok lain yang ikut hadir. Di tengah ruangan, terletak sebuah panci besar berisi sayur lontong yang masih mengepul panas. Namun bukan aroma gurih santan yang tercium, melainkan bau amis, bercampur anyir darah yang menusuk hidung. Di sebelah panci itu, ada baskom berisi potongan tubuh manusia yang baru saja dikuliti. Mata yang terbelalak, jari-jari yang kaku, bahkan potongan rambut yang masih menempel di kulit kepala tampak jelas di sana. Bu Ratna duduk bersila dengan wajah penuh keringat. Tangannya gemetar sambil menaburkan bunga 7 rupa ke atas baskom berisi potongan tubuh itu. Bibirnya komat kamit, melafalkan mantra yang diajarkan oleh sosok tak kasat mata yang disebutnya sebagai Mbah Jangkung, makhluk gaib yang memberinya jalan pesugihan. Darah ini aku serahkan, daging ini beri aku rezeki yang tidak pernah habis, beri aku pembeli yang tidak pernah sepi. Suaranya parau, bercampur dengan isak tangis samar. Di pojok ruangan, asap kemenyan menebal, membentuk siluet tinggi kurus, menyerupai manusia dengan kepala panjang. Sosok itu tertawa lirih. Suaranya bergema di setiap sudut dapur. Kau sudah menepati janji, Ratna. Lontongmu akan terus dicari. Setiap tetes darah yang kau curahkan akan jadi pengikat antara dunia manusia dan dunia kami. Suara itu melengking, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Bu Ratna lalu mengambil sendok besar dari kayu dan mulai memasukkan potongan tubuh ke dalam panci. Setiap kali potongan itu jatuh ke dalam kuah panas, terdengar suara mendesis aneh, seakan-akan daging tersebut menolak untuk larut. Tapi anehnya, ketika ia mengaduk, potongan tubuh itu lenyap, berganti menjadi sayur nangka, tahu, atau telur pindang yang tampak wajar di mata manusia. Itulah rahasia mengapa lontong sayurnya tak pernah habis setiap lauk, berasal dari tumbal manusia yang ia persembahkan. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia mengaduk panci, buih hitam muncul ke permukaan, menebarkan bau busuk menyengat. Api lilin bergetar kencang, beberapa bahkan padam begitu saja. Bu Ratna terkejut, wajahnya pucat pasi. Kenapa begini? Gumamnya. Panik. Sosok siluet tinggi kurus itu kembali tertawa.
Tapi kali ini tawanya terdengar lebih menyeramkan, seperti teriakan ribuan mulut yang bersatu. Malam ini kau lengah, Ratna. Malam ini Roro yang kau korbankan datang menagih janji. Kau terlalu rakus, terlalu banyak mengambil. Ucapan itu disusul dengan suara gemuruh dari arah pintu dapur. Tiba-tiba terdengar ketukan keras, berulang-ulang. Seperti ada puluhan orang yang ingin masuk secara paksa. Bu Ratna segera berdiri. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran saat pintu terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menerpa masuk, dan dari kegelapan luar, sosok-sosok yang tak wajar melangkah masuk satu persatu. Tubuh mereka pucat, basah kuyup dan penuh tanah seperti mayat baru dikubur. Mata mereka kosong, lidah menjulur, sebagian bahkan berjalan pincang karena tubuhnya sudah tak lengkap. Bu Ratna menjerit, mundur ke belakang hingga punggungnya menempel ke dinding. Dia mengenali wajah-wajah itu. Ada Pak Sardi, pedagang sayur yang seminggu lalu hilang. Ada Ibu Sumi, tetangga sebelah rumah yang baru saja dilaporkan keluarganya tidak pulang. Ada pula wajah anak muda yang pernah dilihatnya mampir membeli lontong sayur, lalu tak pernah kembali ke rumahnya. Mereka semua kini berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan kosong penuh dendam. Kalian bukan manusia. Pergi, teriak Bu Ratna dengan suara bergetar. Tapi sosok-sosok itu semakin mendekat, menyeret kaki mereka yang penuh lumpur. Salah satu dari mereka, dengan wajah setengah hancur, membuka mulutnya dan bersuara lirih. Darah, kami menagih darahmu, Ratna. Waktumu sudah habis. Suara itu membuat telinga Bu Ratna berdengung, seakan ada ribuan bisikan yang masuk. Ia menutup telinganya, berteriak histeris, namun tidak bisa mengusir suara-suara itu. Lilin merah yang tersisa tiba-tiba meledak satu persatu. Cipratan lilinnya membakar sebagian gorden dapur. Api menjalar cepat, membuat ruangan semakin panas bercampur dengan bau busuk yang pekat. Dalam kepanikan, Bu Ratna mencoba memegang panci dan mengaduknya lebih keras, berharap pesugihan itu tetap bekerja dan menelan kembali Roro yang menuntutnya. Tapi semakin ia aduk, semakin banyak wajah menyeruak dari dalam kuah sayur. Wajah-wajah manusia yang matanya melotot, mulutnya menganga, menjerit kesakitan, seakan-akan mereka masih hidup di dalam panci itu. Suara jeritan itu menggema ke seluruh rumah. Tetangga yang mendengar hanya bisa bersembunyi di balik pintu, ketakutan, karena sudah sejak lama mereka curiga. Tapi tak ada yang berani menegur secara langsung. Malam itu, ritual Bu Ratna benar-benar berantakan. Sosok Mbak Jangkung yang biasanya menemaninya kini menghilang, meninggalkannya sendirian menghadapi roh-roh korban. Bayangan-bayangan hitam menjulur dari tanah, meraih kaki Bu Ratna dan menariknya ke arah panci mendidih. Ia menjerit sekar-sekar senia, mencakar lantai, mencoba berpegangan, tapi bayangan itu terlalu kuat. Sosok-sosok korban tertawa lirih meski wajah mereka tetap kaku, dan perlahan mereka mendorong tubuh Bu Ratna semakin dekat ke panci. Tidak, jangan, aku masih punya janji. Jangan ambil aku! Teriaknya dengan mata melotot penuh ketakutan. Namun teriakannya tak mengubah takdir. Tubuhnya akhirnya terseret masuk ke dalam panci, tenggelam bersama kuah panas yang bergolak. Jeritannya hanya terdengar sebentar sebelum akhirnya teredam. Api di dapur semakin besar. Asap memenuhi ruangan. Anehnya, di tengah api yang berkobar, panci lontong sayur itu tidak meleleh, justru semakin besar, seperti menelan semua kobaran api ke dalam dirinya. Hingga akhirnya, suara mendesis terakhir terdengar, lalu sunyi. Rumah Bu Ratna malam itu tampak terbakar dari luar. Tapi anehnya, ketika warga datang keesokan paginya, rumah itu tetap berdiri utuh. Tidak ada bekas api, tidak ada jelaga, hanya bau amis dan anyir darah yang menyengat keluar dari sela-sela dinding. Warung lontong sayur Bu Ratna esoknya tetap buka, seakan-akan tidak ada kejadian semalam. Namun yang menjual bukan lagi Bu Ratna. Sosok perempuan pucat dengan mata kosong berdiri di sana, menyendokkan lontong sayur ke piring. Para pembeli yang tetap datang berbondong-bondong, dan setiap sendok sayur yang dihidangkan seakan membawa bisikan menyeramkan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Hanya bagi mereka yang peka, makanlah, makanlah, darah belum cukup. Malam itu, Jakarta Utara diguyur hujan deras. Jalanan di sekitar gang kecil tempat warung Bu Ratna berdiri berubah menjadi genangan yang dipenuhi air kotor. Namun anehnya, warung lontong sayur itu tetap terang benderang,
Lampunya berkedip-kedip, seperti lampu pesta yang sedang merayakan sesuatu. Dari kejauhan, orang-orang yang melintas bisa mencium aroma sayur lodeh yang begitu kuat, bercampur dengan bau amis besi karatan. Aroma itu tidak hanya memancing rasa lapar, tapi juga membuat kepala pening dan mual. Seakan ada sesuatu yang salah dengan udara di sekitar warung itu. Sejak beberapa hari terakhir, isu soal pesugihan yang dilakukan Bu Ratna semakin ramai diperbincangkan. Hilangnya warga, kursi basah tanah, pelanggan yang tidak punya bayangan, semua sudah menjadi cerita turun temuran dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai berani berspekulasi. Ada yang mengatakan Bu Ratna sudah menyerahkan dirinya pada makhluk gaib untuk menukar kesuksesan dagang dengan darah manusia. Ada pula yang yakin bahwa warung itu hanyalah kedok, sementara di baliknya tersimpan rahasia kelam yang bahkan polisi sekalipun tidak mampu bongkar. Hujan semakin deras malam itu. Namun warung Bu Ratna justru semakin ramai. Dari luar terdengar suara sendok yang beradu dengan piring, suara kursi yang digeser, dan gelak tawa samar para pembeli. Tetapi siapa saja yang lewat di depan warung akan melihat pemandangan yang ganjil. Kursi-kursi di warung itu tampak kosong. Tidak ada seorang pun yang duduk, hanya piring-piring dan mangkuk yang terangkat sendiri. Nasi lontong yang teriris, sayur yang disendok, seperti ada tenggen-tanggen tak kasat mata yang sedang menikmati santap malam mereka. Tetangga yang masih nekat tinggal di sekitar lokasi mulai kehilangan akal sehat. Banyak yang pindah mendadak, menjual rumah meski rugi besar, karena tak tahan mendengar suara jeritan yang keluar dari dapur rumah Bu Ratna setiap menjelang subuh. Jeritan itu terdengar seperti gabungan antara manusia dan binatang, bercampur dengan bunyi besi bergesekan. Seakan-akan ada seseorang yang sedang dicincang hidup-hidup. Malam terakhir itu, Bu Ratna terlihat memasuki warungnya dengan wajah yang jauh lebih pucat dari biasanya. Rambutnya terurai berantakan, bajunya basah kuyup terkena hujan. Namun ia tetap membawa nampan berisi sesajen, bunga 7 rupa, darah ayam, dan sebuah kepala kambing yang matanya masih terbuka lebar. Ritual yang ia lakukan kali ini terasa berbeda. Tangannya gemetar saat menaruh sesajen di bawah meja warung. Bibirnya komat kemit melafalkan mantra dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Namun, kali ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Dari arah dapur, terdengar suara gaduh panci besar yang biasa ia gunakan untuk memasak lontong sayur bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Air kuah sayur memercik, mendidih dengan warna merah kehitaman. Lalu perlahan-lahan berubah menjadi pekat seperti darah segar. Bu Ratna panik. Ia mencoba menahan tutup panci itu dengan seluruh tenaganya. Tetapi panci itu meledak, menyemburkan potongan tubuh manusia yang membusuk, bercampur dengan lontong yang sudah terbelah. Di saat yang sama, satu persatu sosok mulai muncul di dalam warung. Mereka adalah para pembeli setianya, wajah-wajah pucat, lusuh, tubuh basah kuyup, dengan mata kosong yang menatap Bu Ratna tanpa berkedip. Tapi kali ini, jumlah mereka lebih banyak dari biasanya. Mereka bukan sekadar pembeli, melainkan Roro, orang yang pernah hilang, korban yang dijadikan tumbal untuk kesuksesan Bu Ratna. Mereka duduk di kursi masing-masing, makan tanpa suara, hanya mengunyah dengan mulut yang sobek. Darah menetes ke meja dan lantai. Tidak, tidak. Aku sudah memberimu makan. Aku sudah menepati janji, teriak Bu Ratna histeris. Suaranya hampir tidak terdengar karena hujan deras di luar. Namun roh-roh itu tidak peduli. Mereka terus makan, terus menatap, lalu satu persatu bangkit dari kursinya. Tubuh mereka hancur, ada yang tanpa kepala, ada yang hanya separuh badan. Tetapi semua berjalan mendekati Bu Ratna. Perempuan itu mundur ke pojok warung. Tubuhnya gemetar, bibirnya terus melafalkan mantra yang sama. Tetapi semakin ia membaca, semakin keras suara jeritan terdengar dari dalam tubuhnya sendiri. Seakan-akan roh-roh itu bukan hanya datang untuk menagih janji, melainkan ingin menarik Bu Ratna ikut serta ke dalam dunia mereka. Tiba-tiba api muncul dari lantai warung. Bukan api biasa, melainkan api hitam pekat yang tidak menghasilkan cahaya, hanya bayangan. Api itu merambat cepat, melahap meja, kursi, hingga panci-panci. Anehnya, api itu tidak menjalar keluar warung, hanya berputar mengelilingi Bu Ratna, membuatnya terjebak. Orang-orang sekitar yang menonton dari jauh melihat warung itu terbakar habis, tetapi tanpa ada asap,
tanpa ada percikan, seolah-olah warung itu lenyap di telan bumi, tidak menyisakan satupun bekas. Ketika api itu padam, warung Bu Ratna sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tanah basah berlumpur, bau anyir darah yang menusuk hidung, dan suara samar orang mengunyah yang kadang terdengar setiap subuh. Banyak yang bersumpah, jika lewat di sana saat pagi buta, mereka masih bisa melihat bayangan kursi warung, dengan pembeli yang duduk diam sambil makan lontong sayur yang tak terlihat. Beberapa saksi bahkan mengatakan pernah melihat Bu Ratna sendiri, duduk di pojok warung yang sudah tiada, menatap kosong sambil mengaduk panci kosong yang tidak pernah habis. Wajahnya penuh luka bakar, matanya merah, dan bibirnya terus berbisik, "Makanlah, makanlah. Lontong sayur Bu Ratna selalu ada untukmu." Sejak malam itu, lokasi bekas warung tersebut tidak pernah bisa dibangun kembali. Setiap kali ada yang mencoba mendirikan warung baru, bangunan itu akan roboh dalam hitungan hari, atau pekerja yang membangunnya mendadak sakit keras. Akhirnya, tanah itu dibiarkan kosong, ditumbuhi semak liar, menjadi tempat yang dihindari orang-orang meski di siang hari sekalipun. Namun bau itu tetap ada, bau anyir yang bercampur dengan aroma santan dan sayur. Lodeh datang setiap subuh, menyelinap ke rama-rama sekitar, membuat orang terbangun dengan perasaan mual sekaligus lapar. Bau yang seolah mengundang, seakan-akan warung itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu pembeli baru yang berani datang untuk mencicipi lontong sayur terakhir Bu Ratna. Dan hingga kini, orang-orang yang lewat masih bersaksi, kursi kosong itu tidak pernah benar-benar kosong.